Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Fian akan menyampaikan video pembelajaran untuk semua kelas 3 dari A, B, C, dan D. Ya, kali ini Pak Fian akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia di tema 5, subtema 3. Ya, oke. Perhatikan baik-baik ya. Ya, materi yang akan Pak Guru sampaikan yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, terutama untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, kita perhatikan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ternyata Indonesia itu merupakan negara yang beriklim tropis. Iklim itu maksudnya adalah suatu keadaan yang memang sampai kapanpun itu akan seperti itu. Dan kita adalah beriklim tropis. Nah, untuk cuaca itu dapat berubah-ubah. Entah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ataupun waktu yang satu ke waktu yang lain, itu bisa berubah-ubah. Terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Ya, keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Nah, cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari keterbatasan sumber daya alam, ya, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia dalam sehari-hari. Nah, jadi cuaca itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, yang tadi pertama itu ketersediaan sumber daya alam. Contohnya, waktu musim hujan atau cuaca hujan ini, itu airnya itu sangat berlimpah. Bahkan bisa terjadi yang namanya banjir apabila curah hujannya sangat tinggi. Ya, kemudian terus ketersediaan alat transportasi. Nah, misalkan waktu cuacanya itu cerah, nah, terutama untuk transportasi udara yang di pesawat ya. Misalkan cuacanya itu cerah, maka pesawat itu bisa terbang tanpa kendala. Tapi apabila cuacanya itu hujan, bahkan mungkin badai dan hujan petir, ya, alat transportasi pesawat ini tidak tersedia atau tidak bisa untuk terbang karena sangat membahayakan apabila dipaksa untuk terbang. Bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari, contohnya misalkan waktu cuaca cerah, ya, kita bisa menjemur pakaian sedang basah. Tapi ketika tiba-tiba cuaca menjadi mendung atau bahkan hujan, jemuran yang tadi yang kita sudah jemur itu harus kita ambil supaya tidak kehujanan. Nah, apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan untuk saat-saat ini ya? Bisa kalian sebutkan di soal nanti yang akan dikerjakan ya. Kemudian, nah, kita lanjut yuk. Ternyata perubahan cuaca tadi atau keadaan cuaca itu dapat mempengaruhi apa ya? Benda-benda atau yang benda-benda yang kita gunakan. Contohnya yang pertama, tadi kita akan membahas dua cuaca yaitu cuaca yang cerah atau panas dan cuaca yang hujan. Nah, di sini ada beberapa benda yaitu yang pertama jas hujan, jaket, payung, selimut, jus buah, es kelapa muda, wedang ronde, teh hangat, es pisang hijau, cendol atau dawet, topi, baju kaos, sup ayam, bakso, topi pantai, kipas angin, dan kipas bambu. Oke, kita kelompokkan berdasarkan yang pertama, cuaca yang panas dulu. Ya, cuaca yang panas ya harus kita sesuaikan dengan benda yang akan kita gunakan. Kita cek yuk kira-kira mana saja sih benda-benda mana yang kita gunakan pada cuaca yang cerah atau panas. Yang pertama itu adalah ini payung. Ya, payung itu bisa digunakan untuk dua cuaca, cuaca yang cerah ataupun cuaca yang hujan. Ya, ini bisa melindungi tubuh kita.
Yang kedua itu adalah, nah ini yang seger nih, es kelapa muda. Wah, kalau cuacanya panas, pasti kita minum es kelapa muda itu rasanya seger ya. Nah, yang ketiga itu adalah jus buah. Nah, ini apalagi jus buah. Wah, jus yang Pak Guru suka itu adalah jus alpukat beserta jus apa itu? Jus ini apa namanya? Lemon, ya melon. Ya, terus selanjutnya ini yang enak lagi nih, es pisang hijau yang berbau-bau es itu paling nikmat kita gunakan saat musim panas ya, atau maksudnya cuaca panas atau cuaca cerah. Nah, tapi Pak Guru kurang suka terhadap pisang, ya tidak apa-apa. Terus selanjutnya, ini es cendol atau dawet ya bisa kita konsumsi atau kita minum saat cuaca panas atau cerah. Nah, kemudian topi. Nah, ini kita gunakan itu untuk menghindari panas matahari yang dapat membuat rambut kita itu menjadi kalau di ini apa ya? Menjadi warnanya menjadi seperti kuning. Ya. Terus kemudian baju kaos. Nah, baju kaos ini yang lengannya panjang ya. Ini kita gunakan supaya kulit kita itu tidak terkena langsung dengan sinar matahari yang sangat panas. Ya. Terus selanjutnya ya ini topi pantai. Topi pantai itu ya kalau kita misalkan ke pantai dalam cuaca yang cerah atau panas, kita gunakan supaya tidak kepanasan. Kemudian ada lagi, iya ini kipas angin ini kalau kita kepanasan atau sumuk ya kita gunakan kipas angin supaya tidak kepanasan. Dan yang terakhir itu adalah kipas bambu. Ini sama saja fungsinya seperti kipas angin. Nah, bagaimana dengan cuaca yang hujan? Ya, nah, kita bisa gunakan beberapa alat. Nah, selanjutnya ya. Nah, berarti sisanya yang kita gunakan untuk saat hujan atau cuaca hujan atau mendung. Nah, yang pertama ya jelas jas hujan. Itu untuk melindungi kita dari kehujanan. Jaket. Jaket ini sebetulnya bisa kita gunakan itu saat panas juga. Tapi memang jaket itu lebih utamanya untuk menghindarkan kita supaya tidak kedinginan. Nah, yang tadi yang selanjutnya itu adalah payung. Payung ini bisa kita gunakan pada kehujanan. Bahkan pada siang hari juga kita bisa gunakan. Selanjutnya selimut. Nah, ini fungsinya sama seperti jaket. Terus yang selanjutnya teh hangat ini. Nih, teh hangat dan wedang ronde. Ini dua minuman ini berfungsi untuk membuat tubuh kita itu menjadi hangat ketika hujan. Ya pasti kan waktu hujan itu enaknya itu minum teh hangat atau wedang ronde. Kalau kita minum es itu justru malah nanti jadi kedinginan ya. Oke. Terus selanjutnya yaitu makanannya itu adalah berupa bakso. Ini enak nih. Kita kalau hujan-hujan makan bakso itu enak ya. Enak kita makan bakso. Bisa hangatkan tubuh. Yang selanjutnya itu ada sup ayam. Sup ayam juga sama ini. Ini bisa menghangatkan kita kalau sedang hujan, cuaca hujan. Iya, oke. Selanjutnya, nah kita akan belajar. Tahukah kamu dari mana asalnya hujan? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada arah yang ke atas, terus arah yang ke sini, lalu terjadinya hujannya. Arah terjadinya hujan itu diawali dari yang namanya itu lautan. Lautan itu ya laut yang air yang laut ini yang terkena sinar matahari dia akan menguap. Nah, menguap itu kemudian akan menjadi yang namanya awan. Nah, ini air yang menguap tadi, air laut yang menguap akan menjadi awan. Kemudian awan itu karena air yang menguap semakin banyak, awan itu akan berubah menjadi seperti awan hitam atau yang biasa kita sebut itu awan mendung. Ya, awan mendung ini banyak mengandung air, jadi sehingga warnanya agak kehitam-hitaman. Kemudian awan yang tadi ya, yang sudah banyak mengandung air, terbawa oleh angin dan pindah ke daratan. Nah, awan ini tadi terbawa angin, akhirnya pindah tadinya di lautan, jadi ke atas daratan. Nah, karena ini awannya itu sudah banyak mengandung air,
pasti otomatis tidak kuat untuk menampung air lagi ya. Nah, akhirnya airnya itu akan jatuh ke bumi. Nah, itulah air yang jatuh ini itu yang dinamakan hujan. Nah, itulah asal-usulnya hujan. Nah, selanjutnya susunlah gambar yang tepat ini hingga menjadi urutan yang tepat. Nah, kita lihat ini yang pertama ini, ini ada gambar awan yang sudah hujan. Kemudian yang kedua ini gambar air yang menguap menjadi awan. Yang ketiga ini awan yang tadi menguap pindah ya ke atas daratan. Nah, kira-kira mana sih yang pertama terlebih dahulu? Ya, yang pertama itu ini kita lihat ini. Gambar yang kedua yaitu air yang menguap menjadi awan putih. Ya, kita isi nomor 2. Oke. Selanjutnya dari nomor 2 itu menjadi awan yang tadi yang menguap, ini air yang menguap menjadi awan. Kemudian awannya itu bergeser ke arah daratan. Nah, kita masukkan gambar nomor 3. Nah, setelah tadi awan yang banyak air itu ke daratan, akan terjadi yang namanya hujan. Nah, berarti ini nomor 1. Oh iya, tadi air hujan ini dia akan mengalir lagi nih ke lautan. Berarti siklus ini tuh akan terus-menerus terjadi. Tidak ada henti-hentinya. Kalau sampai satu siklus itu berhenti, pasti itu tidak akan terjadi yang namanya hujan. Ya, oke, kita lanjut belajar tentang perubahan cuaca. Nah, cuaca saat ini itu memang mudah untuk berubah-ubah. Ya pernah mengalami misalkan pagi hari jam 7 pagi itu cuacanya itu cerah. Tiba-tiba jam 8 sudah hujan deras. Nah, itu cuaca ini memang sangat mudah berubah. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan sekarang ini itu terjadi yang namanya global warming atau pemanasan global. Nah, ini diakibatkan oleh polusi yang ada ya sehingga menyebabkan pemanasan global. Nah, hujan itu apalagi ini nih ya, musim hujan itu hujan itu turun sepanjang hari. Nah, saluran air ini ternyata tidak mampu menampung air hujan yang sangat banyak. Apalagi ditambah manusia itu sering membuang sampah sembarangan. Ayo ini anak-anak kelas 3 itu ada yang masih membuang sampah sembarangan tidak ya? Ya, Pak Guru harap anak kelas 3 insya Allah membuang sampahnya pada tempat yang seharusnya. Kenapa? Karena membuang sampah sembarangan itu dapat membuat saluran air itu tersumbat. Nah, saluran air tersumbat ini itulah yang menyebabkan terjadinya banjir. Ya, di selain hujan yang tadi hujan yang sangat deras, otomatis kan airnya banyak. Ya, ditambah saluran airnya itu tersumbat oleh sampah, ya. Pasti otomatis itu akan air yang di sungai itu akan keluar. Nah, air yang keluar dari sungai itu otomatis akan menggenangi rumah-rumah yang ada di sekitar sungai atau selokan. Nah, kemudian itu tadi cuaca atau saat musim hujan ya. Kemudian saat musim kemarau, panasnya itu panas matahari itu terasa terik atau apa ya, menyengat di tubuh. Hujan itu kalau waktu musim kemarau itu tidak turun di waktu lama atau bahkan mungkin tidak terjadi hujan. Nah, kekeringan waktu musim kemarau ini terjadi pada suatu wilayah daerah tertentu atau mungkin bahkan merata ya kalau waktu musim kemarau ya. Nah, cuaca seperti ini ternyata dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Nah, untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Oh ya, sebelumnya Pak aku jelaskan, kalau misalkan kita ini ya perubahan cuaca ini yang sangat ekstrim dari panas menjadi hujan, itu dapat menyebabkan beberapa penyakit, yaitu diantaranya adalah flu ya, mungkin sesak nafas ya, atau asma atau mungkin bisa penyakit yang lainnya ya. Nah, maka dari itu supaya tidak terkena penyakit tersebut, ya kita harus menjaga kondisi tubuh. Lah bagaimana caranya Pak menjaga kondisi tubuh kita? Yang pertama itu adalah makan makanan
yang bergizi. Nah, jelas ya makanan-makanan bergizi ini sangat baik untuk tubuh kita. Karena apa? Makanan yang bergizi ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita dari penyakit yang menyerang tubuh kita. Selain makan makanan bergizi, kita pun harus berolahraga secara teratur. Olahraganya itu tidak perlu berat-berat ya. Misalkan olahraganya sampai push up dan sebagainya, tidak usah. Cukup yang mudah saja yaitu olahraga waktu pemanasan ya. Misalkan meregangkan tangan ya atau mungkin lari-lari kecil di sekitar rumah. Yang penting teratur. Dan yang ketiga itu adalah istirahat dengan cukup. Nah, ini nih anak-anak kalau sudah apa ya? Kalau sudah malam itu jangan apa ya? Main HP terus ya, itu. Terus kalau siang itu tidur ya, jangan terlalu apa ya? Jangan mainan HP juga. Itu oke. Ya, itu saja penjelasan dari Pak Guru, Pak Fian. Ya, untuk pembelajaran tema 5 subtema 3 ya, untuk kelas 3. Ya. Apabila, oh ya, sebelumnya nanti tugas akan Pak Guru share lewat WA dan dikumpulkan via WA. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar itu gunakan masker dan rajin cuci tangan sebelum melakukan aktivitas tertentu, terutama untuk makan dan minum. Oke, Pak Guru akhiri ya. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, Pak Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Isania Gajah Mada, sekolahnya para juara.